sekitar 5 tahun yang lalu itu saya pertama kali jatuh cinta dengan pelajarannya Gus Son. Itu adalah dengan Sirul Asror yang demikian saya anggap sangat penting dalam perjalanan hidup saya, di mana inti dari ajaran ini kalau nggak saya salah Gus nggih, bahwa kita itu meleburkan diri, menghilang semuanya, tidak ada kecuali hanya Allah. Kita lebur dalam keahadan Allah, di mana zikir ini benar-benar tidak ada kata-katanya, tidak ada apa-apanya sama sekali, benar-benar kosong. Yang barangkali akan saya tanyakan kepada Gus, pelajaran yang saya anggap demikian penting dan indah ini, kenapa di tempat lain itu saya tanya tidak ada yang mengenal ini. Ada, saya pernah mengikuti sebuah halakoh gitu, sebuah kelompok yang menamakan diri Sirul Asror, tapi juga tidak mengenal zikir yang seperti ini Gus. Bahkan ini saya datang bersama adik saya yang seorang pengikut sebuah torekot yang didirikan juga oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, yang kalau nggak salah Gus, mohon dikoreksi kalau salah, Gus Mukhlason pernah bilang bahwa Sirul Asror ini salah satu yang menyebarkan, mengajarkan itu adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi kenapa di torekot yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani sendiri, yang saya tanya kepada beliau itu, zikirnya tertingginya ya sir sama jahar. Umumnya yang saya kenal, atau mungkin saya yang gaulnya kurang luas Gus, itu masih zikir yang paling tinggi itu ya Abdul Zikri Fa'lam annahu la ilaha illallah itu. Nah, dan kemudian yang kedua Gus, bagaimana ini caranya meletakkan di hati kita sosok Nabi Isa sebagaimana yang tadi Gus jelaskan. Terima kasih sekali, dan semoga Gus Mukhlason beserta keluarga dan para jemaah di sini senantiasa dibanjiri oleh rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge Gus, niki kula mewakili rakyatan kula. Rakyatan kula matur kalih kula antara jam 3 malam mengalami alam bawah sadar. Yang pertama, alam bawah sadar niku nyawanipun badhe dipundhut Gus. Jadi rakyatan kula niku menyerepi rohnya itu sudah diangkat ke atas. Langsung dikembalikan malih ke jasadnya. Kemudian yang kedua juga diambil lagi rohnya, itu juga mengetahui rakyatan kula niku wau. Tapi ingkang kedua niku medal kados wonten cahayanipun. Niku pertanyaan kula mewakili rakyatan kula, niku napa Gus artosipun? Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berbagai cara Allah menyadarkan hambanya dengan kejadian-kejadian yang kita tidak paham, sehingga menjadi hamba yang sadar untuk tawajuh terhadap Allah. Ini bagi kita yang sementara menolak tentang dinut tauhid. Caranya Allah menyadarkan kita macam-macam. Kadang-kadang kita mimpi kiamat, akhirnya sadar. Tapi jikalau sang pelaku itu sudah awalnya sebelumnya itu sudah yastami'unal qaulah, ketika mendengarkan dinut tauhid itu hatinya itu sudah beriman, fayattabi'una ahsanahu, selanjutnya dia melakukan bentuk falyakmal amalan solihan, yaitu khalwat atau zikir, terus diterjadikan seperti itu. Ini kejadian yang bagaimana? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nek awal tadi saya menjawab cara Allah menyadarkan. Berhubung ini sudah sadar, yang kedua itulah proses seseorang untuk meniadakan perkara yang dianggap ada. Saya ulang, itulah proses meniadakan sesuatu yang dianggap ada. Apa? Kita awalnya itu menganggap kalau selain Allah itu ada, karena adanya diadakan oleh yang ada. Sehingga dengan bentuk proses Allah menarik ruhaniyah
seseorang itu sehingga naik terus dikembalikan. Itu sebetulnya adalah perjalanan Anda, bisa saya katakan proses peniadaan perkara yang kita anggap ada supaya tidak ada, supaya bisa sampai pada yang ada yang sebenarnya al-haq. Motivasi saya, jangan takut dengan cara Allah memproses sampean langsung diketahukan hal yang seperti itu. Jangan takut, jangan takut nggak kembali, karena itulah memang proses perjalanan si salik ketika suluk menuju kewusulan pada Allah. Satu pertanyaan lagi, bagaimana ketika proses ini terjadi belum sampai ke akad terus saya nggak bisa kembali alias mati, bagaimana selanjutnya? Jangan khawatir, itu urusannya Allah sendiri. Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Allah sendiri nanti yang memperjalankan dirimu langsung, kan lebih enak. Mengapa harus takut, Bapak Ibu? Tapi satu hal yang harus kita ketahui, selama hati ini ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah, sepanjang zaman namanya nafsu nggak akan ridho. Akhirnya dengan berbagai cara nafsu menanamkan dan membisikkan terhadap hati kita fi sudurin nas, itu biar kita tidak terus berjalan. Ditakut-takutilah, akhirnya jenengan ada pertimbangan, garwaku sik enom, anakku sik cilik-cilik, macam-macam. Pak, Bu, kita harus tahu yang namanya kematian pasti terjadi. Dan itu tidak Allah terjadikan tatkala belum waktunya. Laksana orang yang hamil, walaupun mohon maaf belum waktunya babaran alias melahirkan, ngedeno ya apa tetep ora iso apa ya bahasa insani ngedeno ya apa, wato kaya apa Anda tetep si jabang bayi tidak akan mau keluar. Tapi jikalau sudah waktunya, tahanan kaya apa, ibu iki sing bisa merasakan. Ning weteng iku ada istilah bahasa MU LL matane S, mules. Nggih Bu nggih? Mules. Akhirnya ya wat itu akhirnya. Ya sudah. Walaupun dihadapkan kejadian apapun, pesan saya cuma satu, jangan pernah takut. Sekalipun di depanmu dihalang-halangi oleh nafsu dengan bentuk ditakut-takuti, nggak kembali alias mati. Udah, itu aja. Jadi itu Pak, itulah proses si salik ketika suluk menuju kewusulan yang Allah perjalankan langsung. Mata batin ibunya tadi mengetahui. Kemarin kami jelaskan pasal 165 terkait dua cahaya. Ada cahaya yang ada di dalam alam mukasafah, ada cahaya di dalam alam musyahadah, disebut kasab suwari dan kasab maknawi. Kasab yang ada, nur yang ada di kasab suwari di alam mukasafah itu nggak penting. Tapi jikalau Allah menterjadikan kados ibu tadi, ya sudah, kita nikmati aja. Yang berpenting adalah kasaf maknawi, artinya nur makrifat yang Allah nyalakan di alam musyahadah hati Anda. Semua para si salik, calon kekasih Allah itu hanya meraih, yaitu kasaf maknawi, yaitu nur makrifat yang nyalakan Allah di dalam alam musyahadah hati panjenengan. Iku bukan di alam mukasafah yang kita sebut kasaf suwari. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus,
Terima kasih atas kesempatan masuk TV. Pertama-tama saya sampaikan bahwa saya insya Allah akan selalu mengingat Gus. Pesan dari Gus Mukhlason hari ini, saya tidak akan bilang-bilang kalau saya seorang wali, Gus. Karena memang nggak ada keturunan wali, Gus. Baik, pertanyaan sesungguhnya nih, Gus. Saya itu insya Allah termasuk jamaah baru, pengikut baru, mungkin baru sekitar 5 tahun, bandingkan dengan teman-teman ada yang sudah puluhan tahun. Sekitar 5 tahun yang lalu, itu saya pertama kali jatuh cinta dengan pelajarannya Gus Son. Itu adalah dengan Sirul Asror yang demikian saya anggap sangat penting dalam perjalanan hidup saya, di mana inti dari ajaran ini, kalau nggak saya salah Gus, bahwa kita itu meleburkan diri, menghilang semuanya, tidak ada kecuali hanya Allah. Kita lebur dalam keahadan Allah, di mana zikir ini benar-benar tidak ada kata-katanya, tidak ada apa-apanya sama sekali, benar-benar kosong. Yang barangkali akan saya tanyakan kepada Gus, pelajaran yang saya anggap demikian penting dan indah ini, kenapa di tempat lain itu saya tanya tidak ada yang mengenal ini. Saya pernah mengikuti sebuah halakoh gitu, sebuah kelompok yang menamakan diri Sirul Asror, tapi juga tidak mengenal zikir yang seperti ini, Gus. Bahkan ini saya datang bersama adik saya yang seorang pengikut sebuah tarekat yang didirikan juga oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, yang kalau nggak salah Gus, mohon dikoreksi kalau salah, Gus Mukhlason pernah bilang bahwa Sirul Asror ini salah satu yang menyebarkan, mengajarkan itu adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi kenapa di tarekat yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani sendiri, yang saya tanya kepada beliau itu, zikirnya tertingginya ya sir sama jahar. Umumnya yang saya kenal, atau mungkin saya yang gaulnya kurang luas Gus, itu masih zikir yang paling tinggi itu ya Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah itu. Nah, dan kemudian yang kedua Gus, bagaimana ini caranya meletakkan di hati kita sosok Nabi Isa sebagaimana yang tadi Gus jelaskan. Terima kasih sekali, dan semoga Gus Mukhlason beserta keluarga dan para jemaah di sini senantiasa dibanjiri oleh rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik. Inilah kami akan menjawab mengapa zikir Sirul Asr itu bahkan di dalam salah satu thariqah yang terkenal yang dibawa oleh beliau Syekh Abdul Qadir Jilani enggak menjelaskan tentang itu. Kita tahu pengertian tentang fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum kita masuk kalimah la ilaha illallah, mengapa di situ ada fa'lam? Ini adalah kata perintah. Fa'lam itu, pahamilah, hayatilah tentang maksud dibalik la ilaha illallah itu apa. Berhubung kebanyakan kumpulan-kumpulan para kekasih Allah terdahulu itu menyampaikan dengan gaya isyarah, akhirnya banyak yang nggak paham, sehingga ada istilah bahasa dzikir sirri ai khofi, itu sebetulnya masuk tapi nggak dijelaskan dengan terang-terangan karena memang sikon sebetulnya ada penjelasan-penjelasan, bahkan disindir dalam satu kitab Sirul Asror, itu karangan Syekh Abdul Qadir, ada, cuman nggak dijelaskan tahapan Sirul Asror itu gini-gini, enggak. Mungkin itu memakai bahasa yang lebih balik sehingga banyak
di antara kita sebagai umat ini gak paham. Kalau bahasa saya kan gak bahasa balik. Bahasa balik itu bahasa yang paling tinggi. Bahasa kula sederhana. Makanya saya berani untuk menjelaskan dengan bahasa sederhana. Ini dikuatkan di dalam Al-Qur'anul Qadim. Pada saat itu gak berani buka Al-Qur'anul Qadim. Yang dibuka adalah Al-Qur'anul Karim. Lah, Al-Qur'anul Qadim ini adalah wahyu yang mengartikan tentang masalah tersirat. Lah, tersirat itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim yang terkenal wahyu Allah secara Qur'aniyah, dan juga tertampil di dalam kauniyah, ayat-ayat yang tercipta. Makanya kita sering sebut sebagai ayat yang tersirat. Ya niki. Jikalau sedikit saja kita melihat isi di dalam Al-Qur'anul Qadim, pasti ketemu. Oh iya, jangan bukalah di Quran itu, mengapa harus ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Ada apa? Kok gak la ilaha illallah tok? Fa'lam ngertiyono siro, pahamono siro, hayatilah tentang la ilaha illallah. Fa'lam ngertiyo siro annahu sak temeni dzikir rupane dzikir la ilaha illallah, ngertenono. Ada apa di dalam la ilaha illallah maksudnya itu? Ini yang kebanyakan tidak dijabarkan. Fa'lam annahu, lah ngoten toh? Ini kalimat perintah, Pak. Artinya sebelum Anda mengamalkan la ilaha illallah harus tahu duduknya itu antara nafi dan isbat, itu harus tahu. Kalau kita melakukan sebelumnya belum mengerti tentang nafi isbat di dalam la ilaha illallah, nggih nyuwun sewu, cara ibarate kula demo, tuas demo, presiden gak mutus-mutusno. Wah, sing demo arek kerucil-kerucil gak tak dengar. Beda dengan panjenengan masuk ke istana langsung ketemu sendiri, padahal bilang, Pak Presiden, iya ono apa? Saya minta kalau ini cocok tambah lembaga satu yang disebut menteri tanggung ngurusi rondo-rondo. Maksudnya apa? Kita tampung sing rondo tua, kita bikinkan rumah, kita cukupi, karena beliau itu sudah mendekati kematian, biar ibadah semua. Lah bagus toh Pak? Bagus. Sing rondo-rondo nom lah. Yo digolekno Cak. Dudo-dudo lah ngoten toh? Cek gak nganggur loh. Loh, niki usulan jenengan, karena jenengan orang dekat Pak Presiden, pasti didengar. Daripada saya tiap hari demo gak didengar, saya orang jauh gak dikenal, lebih didengar jenengan sekalipun sendiri. Akhirnya oke, bikinlah Pak Presiden Menteri Perondoan ya. Loh, bagus loh Pak, ini bagus. Akhirnya Bapak Menteri ini punya staf di seluruh wilayah, ada mendata, mensensus mana rondo-rondo tua, kita bikinkan fasilitas, dan kita lewat APBN kita jamin beliau-beliau itu dalam kehidupannya supaya fokus terus beribadah. Bagus Pak nih, bagus sekali. Bon, ikut contoh mawon. Jadi ketahuilah terlebih dulu bagaimana maksud la ilaha illallahnya itu kemana. Loh, di situ loh Pak, nanti akan paham tentang maksud la ilaha illallah anta wa ana. Saya ulang, dzikir sirul asrar itu
Mengapa banyak yang tidak mengerti, padahal itu sebetulnya sudah dikinayahkan di dalam thariqah-thariqah yang disebut dzikir khafi. Di dalam siri ada khafi, ada pembahasan lagi wukuf qalbi, sebetulnya di situ. Berhubung gak dijelentrehkan tentang faklamnya, pengajarannya, yang jenengan tuas dzikir mawon, tuas dzikir. Padahal awaludin ma'rifatullah. Nah disinilah Pak, ketimpangan yang ada di tengah-tengah umat Islam terkait masalah tahapan dzikir ini terjadi dikarenakan memang jarang, bahkan mungkin tidak mau menjelaskan tentang hal ini. Bukan perkaranya ini akan membuka rahasia kewalian, enggak, ini sebatas ilmu, enggak ada masalah Pak. Ilmu untuk menuju kewalian Allah harus, kalau menurut saya, dibahas. Sebab gini, kalau toh ilmu ini tidak boleh disampaikan di tengah umum, hanya boleh disampaikan di tengah khusus, bahasa saya ngapain yang sudah paham kok ya dituduhke melih. Apa dituduhke melih Pak? Diberitahukan lagi, mestinya itu beritahulah orang yang belum mengerti. Awalnya memang ada protes. Laksana kita waktu dulu belum mengerti tentang masalah ilmu porogapit yang sekarang disebut ilmu matematika. Dulunya sampai awal-awal pusing pacaran opo, apalagi kalau dihadapkan ilmu bahasa Arab, bahasa Inggris, wis mau awalnya. Tapi berhubung Anda tidak berputus asa belajar dan belajar terus, akhirnya kebuka Pak. Yang tadinya hati itu terasa nggak enak, sekarang malah penak. Bahkan kalau tidak ada pengajaran tentang bahasa Inggris, bahasa Arab, terasa layu, sepi, nggak enak. Seperti itulah. Makanya konsep dari orang mengerti, asalnya tidak mengerti, olehnya mengerti, mendengarkan ilmunya. Konsep dari arah sinilah kami jadikan sebagai rumus saya untuk berani mengatakan tentang masalah dinut tauhid di tengah-tengah umum. Urusan ini banyak yang memprotes, gak boleh disampaikan di tengah umum. Monggo, itu hak Anda, itu konsep Anda, silahkan. Hanya disampaikan di tengah-tengah golongan yang sama-sama beriman, monggo, itu konsep Anda yang tujuannya memperkokoh iman dan tauhidnya, monggo. Tapi kalau saya konsep lain, ya sudah, urusan saya. Aku gak ngurus urusanmu, aku mohon jangan ngurus urusanku. Wis dilakokno dalane dhewe-dhewe, sing penting ayo dinikmati. Wis ngoten mawon. Nah disitulah Pak, nanti akan terjadi proses secara hakikat turunnya Nabi Isa dalam hati Anda. Aku nggak bicara turunnya Nabi Isa secara syariah, saya bicara turunnya Nabi Isa secara hakikat. Di dalam kitab Hikam niki disebut warid. Nabi Isa disebut warid. Siapa warid? Adalah malaikat Gusti Allah yang diturunkan di dalam bumi hati Anda untuk mengusir penjajahnya hati, yaitu disebut hawa nafsu. Allah akan menurunkan waridnya dalam hati seseorang yang Allah kehendaki, dikarenakan secara keilmuan, dikarenakan jenengan ini selalu menjaga daimat zikri, menjaga kelanggengan dzikir, bahasa Jawa menjaga sholat daim. Begitulah. Lanjut.